Ketika sekarang manusia itu sudah tidak manunggal, itu bukti-buktinya kelihatan. Pasti semakin menjauh dari radar kecerdasan. Karena yang dia lakukan adalah hanya mempercayai sesuatu untuk mengisi kekosongan, karena dia tidak tahu atau tidak weruh. Bumi kita ini sedang berada di dalam ancaman kiamat massal. Per 30 tahun kadar air kita habis untuk 3,5 miliar populasi. Terus Anda hanya berdiam diri bahwa gak apa-apa, dunia gak abadi, kita ke surga saja. Itu paling jahat itu menurut saya. Berarti Anda sedang mengajak atau membuat mode kepunahan massal. Tidak perlu nunggu Gusti Allah sing ngiamat nih. Diri kita menjadi arsitek untuk kiamat. Nah, sekarang saya akan mengulas cerita soal sejarah. Apa bukti di catatan sejarah bangsa kita pernah mencapai pencapaian tertinggi? Bangsa yang pertama menggadang dan berhasil membangun negara besar itu disebut Sriwijaya. Itu sekitar abad 7-8. Sriwijaya, bangsa yang mencapai titik puncak kemaritiman, terkenal karena berhasil menguasai kelautan. Karena secara geopolitik dan geografis kita berada di titik simpul laut yang luar biasa. Setelah itu Sriwijaya lengser karena gempuran dari Hindia, leren gitu 7 abad. Saurung itu jabat lahir Kertanegara di Kerajaan Tumapel atau Raja Singasari ya, menggagas tentang doktrin Mamuyuyi Cakrawala Dwipantara dengan dikamuflase dengan nama ekspedisi Pamalayu. Itu bukan sembarangan doktrin, itu penguasaan sebenarnya dengan sistem Mandala. Kertanegara berhasil menghancurkan bangsa Tartar karena Eyang Kertanegara sudah memiliki jangkauan luar biasa dengan menciptakan Nanyang Connection, jalur sutra maritim. Nah, setelah ini ada kecerobohan ya. Jadi mungkin terlalu kemelinti, ceroboh karena tidak meletakkan posisi dengan tepat, dibunuh ya oleh besannya sendiri. Siapa? Jaya Katwang, dikudeta lengser. Nah, akhirnya muncul Rani Tribuana Tunggadewi yang membawa Nusantara kembali kepada titik glori, didampingi oleh patihnya namanya siapa? Mahapatih Gajah Mada, sampai mendirikan lagi abad 13, 14 sampai 15 yang disebut Majapahit. Nah, peradaban dunia sempat diisi oleh kekuatan Asia Pasifik ya. Di Asia ini berdiri 3 singa. Jadi neng lor ya, di utara itu ada dinasti Yuan, China. Di barat ada Turki Utsmaniyah yang akhirnya berkembang menjadi Ottoman Empire. Di selatan ada apa namanya? Majapahit. Majapahit menguasai struktur Selat Malaka dan mengembangkan sistem Mandala, doktrin penguasaan yang sangat luas dan sugih tenan gitu. Di waktu-waktu itu bisa kaya. Hanya 72 sampai 78 tahun Mahapatih Gajah Mada berhasil membawa Nusantara sampai ke titik glori, puncak peradaban. Nah, disinilah gagasan kita harus tahu kenapa sekarang kok begini, decline. Dari sempat tinggi kok decline, karena mungkin ilmu-ilmunya tidak tertransfer dengan baik, kehilangan jati diri itu Anda menyebutnya begitu. Maka agresivitas dari singa utara, singa barat itu harus diredam
kemudian membentuk Maitrika Patata atau Nangyang Connection, membawa pagar betis. Nah, pagar betisnya apa? Kekuasaan yang tegas, batas wilayah yang tegas itu di wilayah utara itu adalah Laut Cina Selatan, dikembangkan sampai ke sana. Wilayah timur Laut Seram Banda Arafuru. Jadi Anda harus tahu ya medan negara Anda sendiri, batas wilayahnya harus tahu. Terus di utara itu di selatan itu Samudra Hindia Jawa, di barat itu Samudra Hindia Sumatera Barat, tengahnya adalah Laut Jawa. Maka itu disebut sedulur papat limo pancer, dikembangkan untuk membangun mandala perbatasan. Nah, itu yang terjadi di waktu itu, dan membuat vasal area negara satelit Kamboja, Champa, Thailand atau Ayutthaya, dan Myanmar, itu untuk meredam agresivitas Singa Utara. Ini sejarah, ini saya ngomong historis, aku orang nyindir sampean. Jadi Singa Utara, kita ngomong konkret ya. Maka kalau ngomong soal Nusantara, nah berarti kan pinter itu. Saurunge Singa Utara itu menggempur titik sentral, center of gravity of Nusantara yang disebut Jawa. Wes kesel dhisik digebuki ning Thailand karo ning Champa. Teko kene kan wis layah-layah. Makanya bangsa Tartar salah ya sampai itu kecerdasan berarti itu. Jadi kalau ngomong soal kesaktian Anda harus cerdas. Dan tidak hanya itu, Mahapati Gajah Mada mengembangkan teknik tempur relatif itu yang sekarang dikembangkan dalam militer kita. Daya tempur relatif, menitik musang kalau sekarang dipakai dalam militer, musuh praanggapan itu sudah ditandai. Kira-kira sapa sing bakal dadi musuh. Nah sekarang gak santai-santai wae, gak eling lanos bodoh. Nah dulu dikembangkan. Terus membuat batas patata imajiner di bagian sebelah selatan itu adalah Selandia Baru ya, di utara itu Filipina, di barat itu batasnya sampai ke Madagaskar. Maka ada footprint, ada jejak panel-panel, ada dorpal, ada menhir, dan meninggalkan jejak bahasa. Jenengan ke Madagaskar itu dia ngerti ngomong siji loro telu papat limo itu dia ngerti, mereka tahu itu bukti jejak footprint. Jadi ultranasionalis yang dikembangkan oleh Mahapati Gajah Mada. Dan di timur itu Pulau Paskah, nanti ada online itu namanya Ascension Island. Jadi ada Pulau Paskah hampir ke Sili. Di sana ya enak bahasa Jawa kuno. Nah itu dikembangkan oleh Mahapati Gajah Mada. Oh ternyata orang zaman biyen tuh pikirannya sejauh itu. Nah sekarang kok orang itu. Terus selam gitu, ada teman saya militer itu cerita selam gitu neng jero itu neng Selat Makassar itu ketemu pesawat kapal selamnya Rusia balik wis wedi. Zaman dulu orang dulu dihitung ngerasain detak jantungnya lawan bisa, sekarang nggak bisa. Jadi satelit yang kita pakai sekarang itu kalah dengan teknologi zaman dulu dengan mengembangkan teknik denyut untuk mendeteksi lawan dan teknik bayangan. Jadi ketika Anda sudah ada di sini itu pikirannya sudah sampai ke sini, sudah tak lihat siapa personanya yang datang ke sini. Makanya itu disebut telepatical. Jadi sudah mengembangkan teknologi tingkat tinggi karena menggunakan teknologi alam. Apa? Panca Mahabhuta. Ya sampai sebut sedulur papat lima mancer itu. Bayu, Agni, Tirta. Maka saya bilang Tirta atau air itu membawa memori. Makanya sampai sekarang gak oleh itu tentara kita yang pasukan elit itu kalau nyuci tangan di hutan gak boleh, karena Tirta membawa rekaman nek musuhnya pinter ahli medan hutan dibaca ini air siapa yang ada di sini. Itu teknik sakti. Sakti berarti cerdas, kembali kepada kecerdasan alam yang ngerakit jenengan semua. Dan itu nyata nggak? Nyata. Nah, saya mengembangkan ilmu Jawa itu ngilmu manunggaling kahula Gusti kan yang paling kita kenal. Itu ngilmu tentang perspektif kemanunggalan,
holistik, integral, dan komprehensif itu manunggal. Contohnya ketika sekarang manusia itu sudah tidak manunggal, itu bukti-buktinya kelihatan. Pasti semakin menjauh dari radar kecerdasan. Karena yang dia lakukan adalah hanya mempercayai sesuatu untuk mengisi kekosongan, karena dia tidak tahu atau tidak weruh. Untuk mengisi kekosongan, dia mengisi dirinya dengan kepercayaan orang lain, hanya gara-gara untuk dia percaya diri ketika menjalani hidup. Padahal sistem kerjanya tidak seperti itu. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain dan sebagainya, kita itu sebenarnya hanya bertukar keyakinan, belum nyata ke. Nah, ilmu Jawa mengembangkan teknik kasunyatan. Sebagaimana tidak perlu dikatakan, jangan menebang pohon kalau Anda sebenarnya tahu bahwa pohon itu adalah sebagian paru-paru Anda dari situ. Karena pohon kita dengan vegetasi yang sangat bagus dan kompleks, dia melepaskan oksigen, dia membawa air. Bumi kita ini sedang berada di dalam ancaman kiamat massal. Per 30 tahun kadar air kita habis untuk 3,5 miliar populasi. Terus Anda hanya berdiam diri bahwa gak apa-apa, dunia gak abadi, kita ke surga saja. Itu paling jahat itu menurut saya. Memberitahu ada tempat yang lebih baik di tempat lain itu paling jahat. Karena sebenarnya surganya ada di sini. Nah, sekarang Anda itu didesain untuk bisa mengkreasi, menciptakan. Kenapa Anda tidak memilih itu? Ketika Anda tidak memilih itu, terus Anda mendapat insentif dan kompensasi bahwa gak usah, di dunia gak usah bahagia, di dunia gak usah menciptakan keindahan atau memayu hayuning bawono. Udah gak apa-apa, pokoknya ingin nikah lah. Karena ini gak kekal. Kita pokoknya ikut boyongan lah di tempat lain. Kalau ada tempat lain yang lebih bagus yang Anda sebut surga, kenapa tidak sejak dini Anda pergi ke sana? Kenapa Anda harus menunggu? Nah, itu kasunyatan pertama harus diketahui itu. Nah, sebagaimana Anda tahu bahwa air itu menghidupi kita. Ketika per 30 tahun hutan kita habis, ya, dengan pembalakan liar, pembangunan yang tidak beraturan dan tidak memahami hukum-hukum konservasi alam. Bayangkan 50 tahun, 100 tahun ke depan lagi apa yang terjadi. Anda duduk di rumah saja membahayakan diri Anda karena Anda kekurangan air. Anak gadis Anda kekurangan air, di rumah mewah pun Anda kekurangan air. Berarti Anda sedang mengajak atau membuat mode kepunahan massal. Tidak perlu nunggu Gusti Allah sing kiamat nih. Diri kita menjadi arsitek untuk kiamat itu. Nah, sekarang kembali kepada ajaran leluhur Nusantara, agar kembali kepada Panca Mahabhuta, alam. Leluhur sudah mengembangkan bagaimana sinergi dengan alam, makanya bisa membangun peradaban. Nah, tujuan dari kita itu beradab dan membangun peradaban ketika Suwito Nengarsepodo ini, dan harus ada estafet peradaban. Yo, oke, kita terima di abad 15 terakhir transfer file peradaban ini mengalami gejolak, decline. Semenjak Mahapatih Gajah Mada Sedo, Majapahit seperti singa ompong. Akhirnya sudah banyak berdatangan Portugis, Inggris, Belanda, Jepang mengkolonial kita. Itu dampak dari hilangnya kedaulatan. Nah, kita harus studi kasus kenapa bisa begitu. Nah, itu akan dibahas lebih intensif. Yang penting ilmunya dulu. Ini kan sejarahnya, yang penting ilmunya dulu. Nah, semoga dengan seperti ini kita kembali ke Giri. Giri itu gunung. Giri itu gunung. Dengan di gunung kita menghirup bayu atau angin. Kita kembalikan paru-paru kita. Kita kembalikan tabung prana kita, agar kita kembali Jowo. Karena angin kita itu sudah tidak bersih, air kita sudah kotor, apalagi sudah mau berkurang terus menerus. Nah, saya tidak perlu mengasih tahu jenengan semua pentingnya apa menanam pohon, pentingnya apa lakon meditasi. Anda mau meditasi jengkang jengking nek weten tak ya podo ae. Anda malah mendapat tantangan yang lebih berat karena Anda kekurangan oksigen. Paru-paru Anda yang ada di jagat raya itu habis terkikis. Nah,
Sebagaimana orang Jawa mengajarkan kita manunggal dengan sistem cerdas jagat raya, karena dia tahu semua berdampak dan menyatu, memberi sebab akibat terhadap tubuh. Nah, tingkah laku manusia sekarang jauh dari itu, berarti tidak cerdas. Dia tidak menjadi potensi tertinggi dari makhluk yang dinamakan manusia. Dia sedang tidak menjadi manusia. Maka saya setuju dengan kata Darwin, jadi kewan. Malah evolusi, bukan evolusi. Karena dia menghancurkan sebagian besar populasinya sendiri mulai saat ini, dengan bareng-bareng mempercayai bahwa ada tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Nah, ketika Anda membawa sesuatu kekacauan di dalam diri Anda ke tempat yang baru yang Anda katakan surga, kalau Anda masih kacau, betapa surga itu akan menjadi neraka seperti tempat yang kita huni sekarang. Jadi aspek yang harus kita kenal, nek kita itu mempunyai tubuh dan tubuh kita itu menyenangkan, kita menyebutnya kesehatan. Jadi nanti Anda dengar poinnya apa dari sini ajaran kita. Ketika Anda berada di aspek pikiran yang menyenangkan, itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ketika sesuatu menjadi menyenangkan, itu Anda sebut adalah kesenangan. Ketika situasi menjadi menyenangkan, itu Anda sebut adalah kegembiraan, keriangan. Ketika emosi dalam kondisi yang menyenangkan, Anda menyebut itu cinta, tresno. Deep emosi, emosi yang lebih dalam kesenangan itu disebut welas asih. Ketika energi Anda berada di taraf tertinggi dan menyenangkan, Anda menyebutnya adalah kedamaian, peace atau bliss, pencerahan. Ketika energi dalam level tinggi, Anda menyebut suwung, estatik. Anda pilih yang mana? Itu mode yang harus Anda lakukan sendiri tanpa perlu saya mengasih tahu. Itu Anda yang harus mengkontrol. Bahagia, senang, gembira, Anda sendiri yang mengkontrol.